Jadi tadi kita bahas terkait dengan apa kalau misalnya seandainya nih kita sering di apa itu di cermin itu kita cenderung melihat apa yang ingin kita lihat jadinya. Jadi kita ya kadang saya juga kadang kita juga bisa memprediksi bahwasanya wow kita tampan, wow kita kekar, wow kita udah bagus sebenarnya. Dan kita cenderung ya tadi apa yang dikatakan oleh Bro Yohan bahwasanya sering dalam hidup kita udah merasa cukup karena ego kita. Jadi bahwasanya saya sudah cukup baik. Jadi jangan macam-macam dengan saya udah cukup baik dengan kamu. Itu ungkapan yang sering kita sampaikan. Saya udah sangat bersabar dengan kamu sebenarnya. Jadi cerminan bingkai yang kita buat dalam kehidupan kita, bahwasanya kita selalu merasa bahwasanya ya saya sudah seperti ini, bingkai yang sudah kita buat jadinya. Bahwasanya kita kadang nggak sadar bahwasanya persepsi orang lain tentang kita berbeda. Ya, jadi ya itu seperti yang kita lakukan kalau di depan cermin. Kayaknya saya udah cantik sih. Kayaknya dengan pita ini saya udah kelihatan manis gitu. Jadi Ya. itu yang membuat bahwasanya menurut kita udah manis, menurut kita udah cantik, tapi menurut orang lain, cara pakaian lu kok gitu sih gitu kan. Demikian juga dalam hidup kita sebenarnya Bro Yohan, bahwasanya kadang kita merasa kita udah cukup dengan kita sendiri. Kita udah merasa manis, kita udah merasa tampan, kita udah merasa kekar gitu kan. Tapi cara pandang orang belum tentu sama dengan kita. Demikian juga pada saat kalau kita bermeditasi, beberapa di antara kita juga merasa bahwasanya saya udah sangat tenang, saya udah sangat rileks. Ya, tapi kalau misalnya diganggu anak sebentar aja, oi otak kamu di mana? Jadi bagaimana kita Ya, menyingkapi bingkai kita sendiri jadinya ini? ya. Ya, sebenarnya waktu kalau itu menarik ya, menarik dalam artian ketika kita ini melihat bayangan uh, diri kita sendiri sebenarnya. Di sana kita ini bisa melihat diri kita. Nah, problemnya adalah uh, ketika kita melihat apa yang benar-benar bayangan kita tadi itu tentang kita, kayak apa namanya, bayangan yang sesungguhnya terjadi. Nah, yang kita benar-benar harus sadari itu adalah ketika kita melihat bayangan yang ada di cermin itu, kita harus bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di pikiran kita. Adakah dorongan-dorongan untuk berkomentar? Adakah dorongan-dorongan untuk menambah atau mengurangi atau ketidakpuasan ataupun mungkin ada perasaan yang timbul yang muncul dari ketika kita melihat bayangan kita sendiri. Nah, ini tentunya sangat penting karena ketika kita ini sedang meditasi, umpamanya gitu kan, yang paling jelas itu adalah ketika kita sedang meditasi, kita kadang merasa bahwa diri kita, aku sudah tenang. Sebenarnya ketika ada komentar aku sudah tenang, itu mencerminkan bahwa Anda belum tenang. Karena ketika kita tenang, itu sebenarnya itu kita ini tidak berkeberatan dengan apa yang terjadi saat itu. Karena kita hanya melihat segala kekurangan kita, kecemasan kita, ketakutan kita hanya melihat. Ketika kita mulai berkomentar, itu sebenarnya bukan lagi melihat, tapi sebenarnya itu sudah reaksi.
Bahkan ketika kita melihat bayangan-bayangan kita sendiri yang serba tidak sempurna, di sana ada rasa kaget, itu pun sebenarnya sudah bereaksi. Jadi di dalam meditasi itu benar-benar ketika yang dinamakan hening itu bukannya absen dari suara atau absen dari bukan, tapi adalah absen dari konflik. Tidak ada konflik, hanya melihat. Nah, ketika kita hanya melihat, di sana itu sebenarnya itu kita sadar. Nah, dari sana kita benar-benar bisa melihat diri kita yang utuh seperti apa. Bebas dari keinginanku sebagai orang lain. Aku melihat itu adalah itu, apa adanya. Ketika kita sudah mulai bilang bahwa aku ingin, umpamanya, aku ingin kurus sedikit, umpamanya, gitu kan? Aku pengen lebih kurus sedikit nih, umpamanya gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah kita sudah menciptakan lian. Nah, kita sudah menciptakan lian. Ini yang saya maksud. Jadi ada aku yang nyatanya seperti ini dan liannya itu. Aku ingin seperti itu sehingga ini jadi satu ada satu konflik. Karena ketika kita sudah menentukan satu arah, aku mau ini. Ketika kita sudah menentukan sesuatu, ya, itu ibaratnya kita ini sudah mempunyai arah. Aku mau yang ke sana, aku mau itu. Nah, ketika aku mau itu, sebenarnya di sana itu selalu ada pergerakan. Seperti itu. Jadi, kita harus bisa melihat meditasi, jangan dikulit-kulit. Hanya masuk ke dalam core apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Bukan hanya, aku sudah tenang. Lagi ada masalah nih, aku mau meditasi. Ini sesuatu yang mesti pemahaman yang harus dibenarkan gitu, dibenerin gitu seperti itu. Oke. Sip. Jadi ini sebagai pertanyaan terakhir buat kita semua karena waktu sudah jam 10 lewat juga. Menarik apa yang disampaikan oleh Bro Johan kepada kita semua, bahwasanya ini adalah pesan untuk kita semua sebenarnya. Jadi pada saat kita mendalami sesuatu, jangan melakukannya setengah-setengah. Tapi masuklah sampai ke dalam gitu kan. Ini sebenarnya kalau pembahasannya tadi sudah lebih kepada mocau itu sebenarnya. Jadi kawan-kawan, kalau kita hanya bermain di permukaan saja, yang kita itu tahu hanya ya sekedar meditasi sebenarnya sebagai gaya hidup ya, biar keren-keren dan sebagainya gitu ya. Tapi pada saat kita mampu masuk ke dalam, pada saat kita belajarnya sampai ke dalam, ya kalau di Chan itu kan ada pada saat kita sudah sampai ke dalam tahapan tertentu, relaksasi di tahap tertentu, tentunya kita akan dikasih pilihan jurusan istilahnya kan. Mau pilihnya Mo-Chao atau mau pilihnya Wat Ho gitu kan. Yang itu merupakan salah satu inti dari tradisi Chan. Nah, jadi kawan-kawan pastikan bahwasanya yang sudah hadir bersama kita pada hari ini yang ikut serta, ya pastikan pada saat kita memilih sesuatu yang kita lakukan, ya jangan lakukannya setengah-setengah. Tapi masuklah sampai ke dalam gitu kan. Jadi supaya kita betul-betul bisa mendapatkan esensi, manfaat. Dan bagi Anda yang sudah latihan meditasi, jangan hanya sampai di sini saja,
ikutlah sampai mendalam gitu ya. Dan Anda mau ikut tradisi apapun sebenarnya terserah. Tapi intinya adalah pada saat kita melakukan sesuatu, kita jangan melakukannya dengan setengah-setengah. Kita lakukannya dengan sepenuh hati sampai kita masuk dan sampai istilahnya kita lulus kuliah, ya. Dan itu ya juga yang disampaikan oleh Bu Sri Lestari di minggu lalu juga, bahwasanya pada saat kita belajar ini, belajarlah dengan penuh tekad dan kita yakin bahwasanya ini adalah jalan pembebasan kita menuju kebudayaan juga. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Sri Lestari kemarin. Jadi kawan-kawan, demikian sharing pada pagi hari ini. Kira-kira ada kata-kata penutup dari Bro Yohan kepada kita semua, bahwa ini kawan-kawan yang hadir, banyak di antara kita saya lihat yang viewernya masih praktisi meditasi juga. Kira-kira ada pesan-pesan yang disampaikan untuk menutup sesi kita? Saya coba lah ini yang terakhir untuk saya coba memberi satu ilustrasi mengenai diri kita sebenarnya. Saya ada sering sering cerita ini sama teman-teman itu. Ini sebenarnya ada cerita mengenai anjing yang takut sama buntutnya sendiri. Jadi waktu sang anjing ini merasa bahwa buntutnya ini adalah orang lain, gitu. Dia waktu anjing ini pergi ke sana kemari, dia merasa selalu ada yang membuntutin dia, gitu. Nah, suatu saat anjing ini merasa terganggu, sangat-sangat terganggu, karena dia ketika dia pergi kemana-mana rasanya selalu dibuntuti terus. Waktu itu anjing itu ingin mengakhiri semua ini, yang membuntuti itu dia ingin diakhiri sama dia, yaitu dengan cara dia menyerang buntutnya itu. Nah, ketika buntutnya itu digigit, sang anjing itu merasa kesakitan. Ketika dia merasa sakit, timbul rasa benci yang akhirnya membuat dia menggigit lebih keras buntutnya itu. Sebenarnya kalau dia melakukan demikian, itu sebenarnya itu dia tidak sadar sudah masuk ke lingkaran penderitaan yang tidak pernah ada habisnya. Kalau seumpamanya dia bisa melihat bahwa ternyata buntut itu adalah dirinya sendiri, dia akan bisa mulai rela melepaskan gigitannya itu tadi. Dan ketika dia mulai melepaskan gigitannya itu tadi, maka dirinya akan tidak merasa sakit. Dan dia akhirnya ketika dia bisa melihat bahwa itu adalah diriku sendiri, aku akan merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu saya takuti, dan dia akan damai. Nah, kira-kira seperti itulah ceritanya lah, biar ilustrasinya agak jelas sedikit. Keren. Keren. Buat beberapa kawan-kawan yang baru join, karena tadi beberapa kali terputus, jadi pesannya adalah jangan sampai seperti anjing yang khawatir dengan buntutnya sendiri, karena dia selalu merasa ada selalu yang membuntutinya. Itu istilahnya adalah kegelisahan hidup kita. Dan akhirnya karena kekhawatiran tersebut, anjing tersebut mencoba untuk mengejar dan menggigit buntutnya sendiri. Semakin dia menggigit, dia semakin merasa sakit, dan semakin
karena marah dia melakukan menggigit lebih keras lagi dan dia semakin menderita. Jadi kita jangan seperti itu, ya. Lepaskanlah gigitan itu, lepaskanlah kekhawatiran, lepaskanlah kegelisahan, maka kita akan damai, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bro Johan yang sudah bersedia meluangkan waktunya di masa-masa yang sibuk seperti ini. Ini kita akhirnya bertemu kembali di masa-masa pandemi. Dan ini juga yang membuat kita dapat bertemu satu sama lain dari praktisi seluruh Indonesia jadinya, ya. Mohon maaf untuk beberapa kali ada terjadi shutdown. Ini agak beres hari ini. Saya mohon maaf juga. Dan nanti ada beberapa cuplikan-cuplikan itu bisa dilihat di IGTV. Dan Bro Johan nanti kalau ada sudah selesai ini bisa tolong di save. Nanti ada pilihan untuk save, ya. Oke, jadi supaya dapat dinikmati lagi dan kita akan konversikan menjadi podcast nantinya. Oke, thank you sekali lagi untuk waktunya dan thank you untuk kawan-kawan yang sudah join. Kiranya kita tetap dapat berlatih bersama sehingga kita tidak gelisah dalam hidup ini dan kita akan menjadi damai, kita akan menjadi mandiri dan kita akan menjadi manusia yang bebas. Selamat praktek, selamat latihan, selamat membawa praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you semua. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.